Janji, sesudah Taliban berkuasa, mereka menerapkan peraturan syariat Islam dengan ketatnya dan bengis. Laki-laki harus memanjangkan jenggotnya karena itu sunnah. Para perempuan juga wajib memakai burka atau pakaian yang menutup seluruh badan dari atas kepala sampai mata kaki. Bukan itu aja, musik dilarang, TV dan bioskop juga dilarang. Anak perempuan di atas usia 10 tahun nggak boleh sekolah, harus di rumah dan menjadi budak suaminya. Istri, 2 diantaranya adalah dari bidadari surga yang bermata besar, dan 70 diantaranya warisan dari penghuni neraka. Jadi penghuni neraka yang cakep-cakep, Madonna, begitu ya, mungkin ya, segala macam itu nanti jadi salah satu itu dari neraka, mereka dihukum, dinaikkan jadi istri-istri yang dikawinkan itu ya. Artis-artis cantik gitu ya, Miyabi mungkin gitu ya, masuk neraka terus diangkat lagi. Nah, tren ancaman dan serangan terorisme saat ini terutama pada masa pandemi dan mudah-mudahan setelah pandemi berakhir itu bisa kita katakan meningkat, dan di sisi lain kita bisa katakan menurun. Yang meningkat, yang menurun itu adalah kualitasnya, karena misalnya aksi-aksi bom Bali mudah-mudahan tidak ada lagi, jadi semakin meredup seperti itu. Tapi itu aksi terorisme, tetapi aksi radikalisme ini makin kencang. Juga gambarnya sangat kontroversial dan memang mereka suka dengan yang begini-begini ya, meruntuhkan salib ya, break the cross gitu ya. Nah, kalau Anda lihat grafik lagi ini, Anda lihat nih kota itu kan gambar Roma ya, Vatikan ya, yang tugu Obelixnya itu ada di Vatikan, itu ditancepin bendera Daesh, bendera ISIS, yang artinya Roma sudah ditaklukkan lah seperti itu. Mereka memang punya cita-cita menaklukkan Roma, Italia, Vatikan. من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالين؟ من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالين؟ من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالين؟ Ya, tadi ya, saya akan cepat saja. Kita masuk ke sedikit pengajaran, apa sebenarnya pengajaran Wahabi dan Salafi ini ya. Ya, ini saya tidak mengandai-andai atau tidak mengarang-arang. Saya mengambil bacaan ya dari artikelnya Dr. Taufik Hamid ya. Judulnya Inside Jihad, Understanding and Confronting Radical Islam. Dia ini salafis ya, salafis, dan of course dia juga Wahabis ya, ex-jihadis. Dia ex-jihadis juga, dulunya anggota Jemaah Al-Islamiyah. Ya, dan dia pernah dipimpin langsung oleh pemimpin Al-Qaeda yang sekarang yang menggantikan Osama bin Laden, yaitu Dr. Ayman Zawahiri. Ini ya fotonya ya, Dr. Ayman Zawahiri. Jadi ini bukan orang sembarangan ya. Jadi dia membuat artikel ini dan saya kutip, sehingga ya Dr. Ayman Zawahiri inilah yang sekitar 5 hari yang lalu, tanggal 31 Juli, tewas di strike ya, diserang oleh drone Amerika ya, di Washington Post ya. Jadi pemimpin Al-Qaeda yang kedua ini tewas diserang drone oleh pasukan Amerika ya. Nah, seperti itu. Kayaknya benar ya, karena memang apa yang dia katakan di artikel tersebut memang masuk akal dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang terjadi. Nah, pertama kali kita masuk ke dalil ya. Jadi mereka ini ada 5 nanti saya lihat. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang tertulis dan kerangka berpikir. Jadi semua ideologi pasti berasal dari sumber-sumber dalil atau doktrin seperti itu ya. Doktrin, dalil, ayat-ayat atau hadis gitu, kemudian dikonsep dan menjadi doktrin ya. Nah, kita lihat dalil-dalil yang tertulis banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di situ dia menggunakan surat Al-Fat ayat 29, di situ disebutkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah
keras terhadap orang-orang kafir. Nah, seperti itulah. Dia ambil keras terhadap orang-orang kafir seperti itulah, dan yang diutamakan ya. Jadi intinya harus keras lah sama-sama terhadap orang-orang kafir seperti itu. Nah, kemudian juga saya nggak terlalu mendetail ya, nanti malah waktunya terlalu lama. Kemudian ada sahih juga Muslim 1767 itu grade-nya sahih ya, bukan daif atau Hasan, bukan ya, sahih ya. Di situ disebutkan bahwa Umar bin Khattab melaporkan bahwa Messenger of Allah, Nabi, pernah berkata bahwa I will certainly expel the Jews and Christian from the peninsula. Jadi saya akan menghapus ya, expel itu menghapus Yahudi dan orang-orang Kristen di Arab Peninsula sampai until I live none but Muslim, sampai hanya tinggal Muslim saja lah gitu. Jadi pokoknya nggak boleh orang Kristen sama Yahudi itu hidup di Arab Peninsula. Dan kayaknya sekarang betul deh ya, sekarang nggak bisa orang hidup di Arab Peninsula itu ya, orang Kristen sangat jarang sekali, hampir dibilang nggak ada ya, seperti itu. Nah, kemudian di samping dalil-dalil yang lain, saya sertakan, saya nggak akan sertakan semua, tapi saya hanya melampirkan sebagian saja. Yang jelas adalah mereka menegakkan khilafah itu didasarkan pada Al-Quran Al-Karim, Sunnah An-Nabawiyah, dan ijma sahabat. Ya, tadi saya bilang, jadi mereka itu Salafi dan Wahabi itu sebenarnya idenya adalah dreaming ya. Dreaming itu kayak mimpi untuk mendapatkan kehidupan dengan suasana seperti abad pertama dan kedua gitu ya, pada zaman abad ke-7 pada zaman Muhammad ya. Mereka sebutnya sebagai zaman 3 angkatan lah gitu, seperti zaman Nabi, kemudian zaman tabi'in, sahabat Nabi, dan kemudian zaman muridnya sahabat atau tabi'ut tabi'in gitu ya. 3 generasi lah seperti itu. Nah, kemudian hadis-hadis yang sering digunakan adalah ini perintah Allah untuk menghukum dengan hukum Allah. Jadi mereka tidak pernah percaya hukum manusia. Makanya mereka banyak bilang bahwa hukum manusia itu togut atau segala macam lah ya, seperti itu. Kemudian dia juga otoritas pembuat hukum tertinggi adalah di tangan syara'a ya. Jadi syar'i lah gitu ya. Modelnya seperti itulah. Mungkin di tangan khalifah seperti itulah ya. Kemudian juga mewujudkan cita-cita Palestina. Makanya mereka selalu mengkait-kaitkan dengan Palestina gitu ya. Itu selalu pasti. Palestina bergejolak dikit, mereka pasti akan bereaksi secara luar biasa. Seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah kerangka berpikir mereka. Nah, kerangka berpikir mereka ini, kalau saya boleh bilang, itu ada satu kayak semacam kredo gitu. Dia mengatakan al-fikir kufur. Al-fikir kufar. Ya, bahwa seorang menjadi kafir, kufar, dengan berpikir kritis. Jadi nggak boleh berpikir kritis. Udah goblok saja lah, gitulah sepertinya gitulah. Pokoknya Anda dengar saja, percaya saja. Makanya ada perkataan bahwa samina wa atokna itu ya, saya mendengar dan melaksanakan. Wis nggak usah mikir gitu loh. Al-fikir kufir. Kalau kamu terlalu banyak mikir, kamu jadi kafir. Nah ini lucu ini memang. Jadi di doktrin, di brainwash gitu, supaya orang nggak usah mikir gitu ya. Al-fikir kufar gitu ya. Al-fikir kufar artinya kamu banyak mikir jadi kafir, seperti itu. Nggak usah mikir, pokoknya percaya saja. Nah seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dress code ya. Dress code ini kalau menurut dari Dr. Taufik Hamid ya, beliau mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, para imam mulai menganjurkan agar wanita menggunakan hijab, jilbab gitu ya. Cukup untuk membandingkan foto-foto kelas dari masa Nasser ya, di Egypt ya, di Mesir, yang diambil di antara tahun 1970-an dan sekarang. Perbedaannya Anda lihat ya, ini contohnya di Kairo 1970, wanita-wanitanya cukup modis ya, cukup modis dan elegan ya. Begitu juga kalau Anda lihat di foto-foto Iran tahun 1970-an juga, wanita-wanitanya juga cukup elegan ya. Nah, kalau Anda bandingkan dengan sekarang, ya seperti ini ya.
Ini ketutup semua, hanya kelihatan matanya doang gitu ya. Anda lihat ini juga di foto bareng-bareng begitu. Saya nggak tahu nih, kalau bagi saya mana si Ani, mana si Wati, mana si Neni, kita nggak tahu karena hanya kelihatan matanya. Mungkin bisa dibedakan hanya karena dari bentuk badannya, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang langsing seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat sebenarnya di Indonesia juga sama. Kalau Anda lihat ini dulunya mereka menggunakan kebaya ya, tahun 70-an ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat sebuah artikel, ini memang saya ambil dari artikel di website ya, dan di majalah yang cukup terkenal ya, bukan kaleng-kaleng ya. 18 Maret 2021 disebutkan bahwa peraturan wajib hijab yang sewenang-wenang dan diskriminatif di sejumlah sekolah negeri di Indonesia telah menyebabkan tekanan psikologis bagi siswi dan guru perempuan yang menolaknya. Demikian laporan organisasi Human Rights Watch. Jadi memang sudah menjadi jadi hijab yang sebelumnya menjadi budaya Timur Tengah. Kenapa kita bilang budaya? Kalau Anda lihat di kekristenan ortodok itu sudah 2000 tahun yang lalu ya. Di sini seperti gambar Christian girls worshiping in traditional head covering at the Russian Orthodox Church ya. Nah, ini juga ada gambar di 2000 years in the Orthodox Church ya. The tradition has been for women and girls to veil their heads during worship ya. Jadi atau di church liturgi ya at home for family prayer time. Jadi beda ya, kalau di Kristen Ortodok itu sejak 2000 tahun yang lalu memang sudah memakai hijab yang tidak tertutup, item-item kelihatan matanya saja, tidak seperti itu, tapi lebih modis, lebih terang ya. Kemudian juga hanya dipakai pada waktu prayer times, kemudian di gereja seperti itu. Nah, kalau sekarang kan wajibnya harus di jalan-jalan semua kehidupan. Pokoknya intinya adalah menjadi simbol ya, menjadi simbol agama tertentu dan simbol ketaatan. Ini sebenarnya sudah digeser dari budaya menjadi keharusan ya. Nah, kalau seperti itu ya, kalau kita lihat seperti itu. Ya, intinya dalam hal ini adalah from tradition, dari tradisi ke pemaksaan ya. Nah, bahkan cenderung dipanis oleh masyarakat kalau nggak pakai hijab, dianggap tidak sebagai wanita yang soleh gitu ya, sebagainya. Padahal ini sebenarnya belum tentu juga gitu. Jadi sebenarnya simbol ketaatan itu tidak hanya secara fisik di luar ya. Jadi ini yang menjadi salah kaprah dan memang dipaksakan dan sudah menjadi kayak sanksi sosial kalau tidak menggunakan hijab. Nah, kemudian kalau kita lihat di Turki ya, Turki ini berapa dekade ini memang terjadi perang hijab gitu ya. Kalau saya boleh katakan, karena ada beberapa sampai masuk ke pemerintahan, jadi ada peraturan untuk tidak menggunakan hijab, ada juga yang menentang, ada juga yang setuju pro segala macam ya, dan memang menjadi satu dilema panjang Turki ya sampai sekarang ya. Nah, kalau kita melihat Orhan Pamuk ini seorang novelis, screenwriter, akademik. Kemudian dia pernah juga mendapatkan Nobel Prize untuk literatur tahun 2006 ya. Dia seorang novelis yang cukup cerdas dan banyak sekali artikel-artikel sosial yang dia sudah terbitkan. Dia mengamati konflik hijab ini di Turki dengan menyatakan sebagai berikut ya. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa besar penderitaan yang telah kami atau Muslim sebabkan pada kaum perempuan kami dengan mengubah jilbab menjadi simbol-simbol. Nah, ini saya lihat nih simbol tadi ya, simbol ketaatan, simbol kesalehan, simbol agama tertentu ini ya. Jadi sudah menjurus ke simbol-simbol dan menggunakan perempuan sebagai pion dalam permainan politik. Nah, saya tidak tahu Indonesia akan seperti itu. Saya harap tidak terjadi ya, karena dengan adanya pemaksaan harus menggunakan hijab segala macam, kemudian sanksi sosial ya, stereotip segala macam seperti itu, kemungkinan terjadi konflik akan semakin besar. شو اسمك
وهمة كم عمرك؟ 2 كيف حالك؟ هنا ما تحية الإسلام؟ سياقم من ربك؟ الله أين الله؟ سماء من نبيك؟ محمد أين ولد الرسول؟ مكة إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة ما دينك؟ سامة كم عدد أركان الإسلام؟ 15 كم عدد أركان الإيمان؟ 6 ما عمود الدين؟ سيارة ما أعظم واجب علينا؟ توحيد ما أعظم الذنوب؟ شرك هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يا من هم المغضوب عليهم؟ يهود من هم الضالين؟ من هم المغضوب عليهم؟ يهود من هم الضالين؟ من هم المغضوب عليهم يهود من هم الضالين Ya, tadi kita sudah menyaksikan ya film sebentar fakta ya indoktrinasi sejak bayi ya seorang ada di film itu terlihat seorang balita gitu ya umur 8 tahun ya Fatimah ya diindoktrinasi seperti itu yang pada awalnya bagus kemudian terakhir indoktrinasinya sama yaitu dikatakan bahwa siapa yang dilaknat Allah dibilang Yahud gitu kan siapa yang di misguided gitu ya artinya yang disesatkan Kristen gitu jadi itu terus diindoktrinasi tanpa bertanya anak kecil tersebut dari kecil sudah di brainwash untuk membenci Yahudi dan Kristen padahal sebenarnya tidak boleh begitu ya tapi itulah yang terjadi nah kemudian kita masuk ke hal ketiga yang diajarkan Wahabi dan Salafisme ya yaitu kebencian ya di sini disebutkan oleh Dr. Taufik Hamid ya ex-jihadis ini mengatakan bahwa kebencian ya jadi akan sulit untuk membunuh orang yang tidak bersalah jika seseorang tidak membenci orang itu terlebih dahulu nah kebencian terhadap kafir tidak hanya dipromosikan oleh kelompok jihad seperti jemaat saja ya nah ini sebenarnya juga masuk akal ya karena kebencian itu tidak mendadak datang ya atau bayi lahir keluar sudah benci ya tidak jadi kebencian itu ditanamkan dididik didoktrin jadi Anda kalau sudah benci dengan orang pasti tidak netral ya seperti kasus Ahok misalkan seberapa bagus Ahok ya memimpin DKI ya tidak walaupun dia sangat jujur dia sangat bekerja keras dia sangat menghasilkan sesuatu yang bagus buat DKI tapi kalau sudah ada kebencian kepada Ahok ya dia akan salah kemudian juga MKC sama-sama mempunyai kasus penistaan agama yang satu diganjar 8 bulan hanya 8 bulan keluar nah MKC diganjar 10 tahun sebenarnya kebencian itu terhadap kafir itu sudah mendarah daging karena memang kebencian tidak datang mendadak dia melalui proses dia melalui indoktrinasi nah seperti itu nah interpretasi keagamaan Salafi mempengaruhi arus utama mainstream ajaran Islam saat ini yang menegaskan bahwa Muslim yang baik harus menyatakan perang terhadap kafir. Nah, seberapa jauh paham-paham Salafi terhadap kekerasan kebencian ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Cuman kalau Dr. Taufik Hamid ex-jihadis ini memang menyatakan bahwa kebencian terhadap non-Muslim khususnya Yahudi juga meningkat ya, terutama di masjid-masjid yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Ini dia menggambarkan yang terjadi di Timur Tengah ya. Akhirnya masjid-masjid arus utama juga mulai berbicara tentang syariah. Saya kira sama dengan di Indonesia ya. Segera setelah mereka mulai secara pasif membenarkan kekerasan. Ya. Jadi membenarkan kekerasan itu bisa secara pasif. Mungkin Anda tidak membunuh, mungkin Anda tidak membom, mungkin Anda tidak menusuk, tapi Anda secara pasif membenarkan kekerasan. Nah, mereka mungkin tidak memberi Anda pisau, ya, saya dikatakan demikian, tetapi mereka memainkan peran mereka dalam membangun dan menyebarluaskan landasan teoritis untuk kebrutalan. Nah, ini luar biasa, ya, jelas. Jadi, sekarang kita masuk ke 4, yaitu superioritas Islam. Nah, sebenarnya kalau menurut Dr. Taufik Hamid ini, ya, faktor lain yang memainkan peran utama dalam islamisasi adalah untuk meyakinkan bahwa kepatuhan terhadap Islam dan syariah adalah cara terbaik untuk mendapatkan kembali superioritas Islam.
Nah, Anda bisa lihat di gambar peta itu, ya. Nah, sebenarnya orang Salafi dan Wahabi ini bermimpi untuk mempunyai superioritas Islam yang seperti zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Jadi murid-murid sahabat 3 generasi ya. Mereka dalam kurun waktu yang cepat, kalau Anda lihat di peta itu, hanya dalam waktu sekitar 100 tahun, mereka sudah bisa menguasai semua Jazirah Arab Peninsula, masuk ke Turki, ya, masuk ke sampai ke Afrika, dan kemudian juga masuk sampai ke Pulau Sisilia dekat Italia, dan juga mulai masuk sampai ke Spanyol, ya, Andalusia, ya. Maka mereka berargumen bahwa penaklukan Islam awal berhasil dalam waktu kurang dari 1 abad, ya, bukan hanya karena Muslim mempraktekkan jihad melawan musuh eksternal. Jadi mereka jelas ya, mereka bukan defensif ya, mereka ekspansif ya. Jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan, oh Islam nggak pernah menyerang kalau nggak diserang, itu seperti standar dakwah umum ya, tapi dalam sejarahnya memang tidak demikian. Tetapi karena mereka menerapkan hukum Islam yang ketat di dalam negeri ya, mereka pikir dengan hukum ketat di dalam negeri, rajin jihad, mereka akan menguasai dunia seperti abad ke-7 dan abad ke-8 ya. Nah, ini pemikiran mereka. Nah, mereka pikir bahwa jika Muslim modern melakukan hal yang sama, maka dikira atau diharapkan bisa menaklukkan seluruh dunia lagi. Makanya mereka tidak jemu-jemu untuk meneriakkan kekhalifahan di seluruh negara, baik di Eropa, kemudian di Indonesia sekarang juga ya. Mereka selalu meneriakkan keinginan untuk kembali ke sistem ke khilafah ya, seperti itu. Nah, doktrin yang kelima, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Saya juga lagi nunggu-nunggu nih ya. Nah, adalah dijanjikan dengan banyak kenikmatan dalam kurung seksual di surga atau jannah. Ini bukan kata saya ya. Ini kata dokter tadi ya, dokter Taufik tadi ya. Nah, di situ disebutkan bahwa tidak ada yang dibuat untuk masuk surga oleh Allah Maha Tinggi, kecuali Allah Maha Tinggi akan menikahkannya. Jadi semua orang yang mau surga itu pria muslim dinikahkan dengan 72 istri ya, bidadari lah gitu ya kata mereka. Ada juga yang mengatakan istri. 2 diantaranya adalah dari bidadari surga yang bermata besar, dan 70 diantaranya warisan dari penghuni neraka. Jadi penghuni neraka yang cakep-cakep, Madonna begitu ya mungkin ya, segala macam itu nanti jadi salah satu itu dari neraka, mereka dihukum dinaikkan jadi istri-istri yang dikawinkan itu ya, artis-artis cantik gitu ya, Miyabi mungkin gitu ya, masuk neraka terus diangkat lagi. Nah, tidak seorang pun dari mereka selain ketertarikan tidak pernah padam atau gairahnya tidak pernah berkurang. Nah, ini sumbernya Ibnu Majah ya. Ini ada Ibn Adi, Al-Baihaqi, Al-Bad wal Nusur ya. Anda nanti baca sendiri, saya akan sertakan. Saya tidak akan membahasnya atau membacakan secara detail karena memang penuh dengan ya, penuh dengan dan saya sekilas saja ya, ini satu ya, kemudian saya tampilkan, kemudian saya tampilkan lagi ini 2. Nah, kemudian saya tampilkan lagi ini yang ketiga ya. Anda bisa baca sendiri pelan-pelan, di stop, di pause ya. Nah, kemudian intinya adalah para teolog muslim ortodoks seperti Al-Ghazali dan Al-Sari semuanya telah membahas kesenangan indriawi yang ditemukan di surga, menghubungkan hadis yang menggambarkan surga sebagai pasar budak di mana tidak ada jual beli ya. Nggak ada jual beli, tapi jika ada laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, tinggal pilih gitu ya, dia akan langsung dapat melakukannya. Ini di Al-Hadis volume 4 halaman 172 nomor 34. Anda bisa sendiri di bawah ini dia ada source sumbernya dan saya kasih. Anda bisa browsing sendiri dan menerjemahkan sendiri ya. Nah, poin ke-6 adalah restriction of emotional outlets. Jadi pembatasan emosional terhadap keindahan. Jadi taktik utama indoktrinasi, jadi kalau orang mau diindoktrinasi, pertama kali adalah menekankan atau menghilangkan kemampuan kita untuk menghargai keindahan. Jadi Anda dibuat gersang ya, dibuat dingin,
dibuat mati suri, jadi perasaannya dibuat tumpul ya, perasaan akan keindahan ya, kemudian ketenangan itu dihilangkan. Nah, Islamis radikal, Wahabisme dan Salafi melarang sebagian besar bentuk musik, melarang penyanyian wanita dan menari, dan melarang menggambar apapun dengan jiwa ya. Nah, kalau Anda lihat itu penindasan ini memiliki dasar teologis yang kuat dalam pengajaran Salafi ya. Anda tahu ya, jadi Salafi itu memang sudah tua ya. Jadi Wahabisme itu ideologinya Salafi, ya, seperti itu. Wanita juga tidak diperbolehkan memakai parfum dan atau make up. Nah, ini yang Muslim yang masih memakai parfum dan Muslimah yang masih memakai parfum dan make up ini, kalau ketemu orang Salafi digorok nih lehernya ya. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa Muslim tidak patuh karena sekali lagi ancamannya menghabiskan kekekalan di neraka ya. Ngeri sekali ya. Jadi serius ini ya, ancaman paling serius nih ya. Nah, kemudian ketika kemampuan kita atau kemampuan manusia untuk menghargai keindahan ditekan ya, kita Muslim menjadi lebih rentan untuk menerima ajaran yang jelek dan bahkan biadab, kejam atau sadis. Ini penting ya. Ya, ini penting sekali. Ini betul sekali kata Dr. Taufik nih ya. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya pada tahun 1970 ketika Afghanistan menjadi proyek percontohan Arab Saudi yang disebut sebagai mewakili negara yang mempraktekkan Islam secara murni, di Afghanistan terdapat patung Buddha yang cukup besar ya, Buddha Bamiyan ya. Anda lihat di gambar itu, dan memang sempat hampir dimasukkan ke keajaiban dunia lah, nomor berapa saya kurang yakin. Nah, tapi keburu dihancurkan oleh Taliban. Ya, padahal itu memang sudah tidak disembah ya, hanya sebagai peninggalan ya, heritage gitu ya. Nah, ini memang luar biasa. Kalau Anda lihat juga pada waktu pasukan Islam masuk ke Turki, Bizantium, Hagia Sophia, itu lukisan-lukisan yang di Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid itu semua dihapus ya. Anda lihat di gambar itu ya. Dan kemudian juga menyanyi itu haram ya, musik haram segala macam. Nah, jadi memang dibuat gersang hatinya ya. Sekali lagi bahwa kalau memang kita sudah gersang hatinya, kita lebih rentan ya, lebih gampang lah gitu untuk menerima ajaran yang jelek dan bahkan biadab pun kita terima ya, kejam atau sadis. Nah, itulah indoktrinasi yang sangat-sangat berbahaya. Walaupun begitu. Nah, sebelum saya masuk ke Indonesia terakhir ya, saya akan membuktikan bahwa dalil-dalil yang saya sebutkan sebelumnya memang mempengaruhi cara berpikir Wahabi dan Salafi ya, garis keras ya, sehingga kalau kita lihat majalah yang diterbitkan oleh ISIS ya, Daesh itu pada waktu itu bernama Dabik. Anda lihat di situ ya, Dabik ya. Nah, Dabik ini sebenarnya diambil dari kota di Syria, yaitu sebenarnya kota mistis ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa pada nanti kiamat gitu belum tiba ketika Dabik ini sebagai kota, pasukan Roma datang ke Dabik untuk berperang melawan pasukan Muslim. Nah, makanya kalau Anda amati bahwa pasukan ISIS selalu menarik musuh-musuhnya untuk berperang di Dabik untuk menggenapi kayak semacam nubuat Muhammad ya dalam satu hadis bahwa kiamat belum turun kalau pasukan Roma tuh pasukan kafir lah gitu ya, belum berperang melawan orang Muslim, pasukan Muslim di Dabik Syria. Tapi ternyata Dabik di Syria ini jatuh, ISIS kalah, dan makanya majalah Dabik ini kemudian diganti namanya menjadi Rumiyah. Ini lucu juga ya. Jadi nubuatannya tidak terjadi ya. Nah, majalah Rumiyah sebenarnya ini tahun 2017 ya, terakhir di-ban
terakhir setelah ISIS kalah, kemudian ini majalah ini di ban ya, di blok ya. Nah, majalah ini menarik karena ini sempat diterjemahkan dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Uighur, Urdu, dan Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, versi Indonesianya cukup saya masih bisa menemukan di websitenya Yumpu ya. Padahal sebenarnya ini isinya cukup mengerikan ya kalau kita lihat ya. Nanti ya saya akan slide-nya saya akan sensor, ada beberapa yang saya sensor, dan juga saya akan cepat saja. Saya hanya untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa inilah luar biasanya ISIS ya, kaum garis keras yang memang mendoktrinasi, membrainwash gitu ya para pembacanya dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan, juga teknik-teknik membunuh segala macam yang saya pikir cukup meresahkan ya. Tapi ini majalah sudah diblok pada tahun 2017 ya, seiring dengan kekalahan ISIS. Nah, Rumiyah artinya adalah Roma. Jadi mereka ini masih penasaran dengan kota Roma ya. Jadi pada waktu mereka Khalifah Islam ini menaklukkan Konstantinopel yang sekarang menjadi Turki, itu mereka memang belum puas ya. Di situ memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada tulisannya, wahai muwahhidun gitu ya, demi Allah kita tidak akan berhenti berjihad sampai bisa berteduh di bawah pepohonan zaitun Rumiyah, Roma. Jadi mereka ini memang penasaran dengan Roma ya. Dengan Roma, mereka harus bisa mengalahkan Roma ya di Italia ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Anda lihat Dabiq, tadi saya lihat Dabiq, ini juga gambarnya sangat kontroversial dan memang mereka suka dengan yang begini-begini ya, meruntuhkan salib ya, break the cross gitu ya. Nah, kalau Anda lihat Dabiq lagi ini, Anda lihat nih, kota itu kan gambar Roma ya, Vatikan ya, yang tugu obelixnya itu ada di Vatikan, itu ditancepin bendera Daesh, bendera ISIS, yang artinya Roma sudah ditaklukkan lah sebetulnya. Mereka yang punya cita-cita menaklukkan Roma, Italia, Vatikan ya. Sampai sekarang mereka masih penasaran hal itu. Nah, kemudian kalau Anda lihat ini juga ada artikel yang di dalam majalah. Mereka membuat suatu majalah yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat modern ya. Gambarnya, fotografinya juga bagus-bagus. Di sini disebutkan bahwa the kafir blood is halal for you to see ya. Jadi untuk halal lah kalau menumpahkan darah orang kafir itu. Kemudian di situ ada bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun engkau dapati. Ini juga sama ya, ayatnya ada di Quran ya. Jadi mereka pakai ayat-ayat, beberapa ayat ditafsirkan sesuai dengan kemauan mereka. Kemudian kita lihat juga ini sikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Nah, ini jelas kan. Ini juga ada di tadi ayat-ayat tadi ya, di depan ya. Nah, mereka masukkan ke dalam majalah-majalah ini, dan ini keluar majalah mingguan ya, bulanan ya. Nah, ini saya pikir majalah ini ya beruntunglah sudah di ban, tapi ini masih bisa kita temuin di internet, anehnya ya. Nah, ini luar biasa. Kalau Anda lihat, ini juga ada operasi intelijen di Bangladesh. Anda kalau lihat nanti bisa lihat sendiri ya. Websitenya saya share di bawah ya. Anda bisa lihat mereka operasi intelijen di Bangladesh ini sangat mengerikan ya. Target serangannya adalah orang-orang Kristen, orang-orang Hindu ya, orang-orang Buddha segala macam. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita melihat ya, setelah kita belajar bersama di depan ya, persentase yang cukup panjang ya, dan Anda sudah tahu membentuk pattern dalam benak Anda ya. Nah, kalau kita lihat di sini sejak tahun 1980 Arab Saudi kan memang luar biasa jor-joran gitu ya, mengekspor ya paham Wahabi dan Salafinya itu melalui petrodolar ya, karena dia punya duit banyak ya, duitnya dari penjualan minyak yang luar biasa, petrodolar, sehingga dia bisa membiayai berbagai
program Wahabi dan Salafi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Nah, pada tahun 1980 pada saat gencar-gencarnya itu MUI telah mempromosikan agenda moral yang sangat konservatif. Nah, ini saya pikir tidak kebetulan ya. Kenapa eranya sama gitu ya? Melalui serangkaian fatwa telah berusaha untuk memperjelas dan memperkeras batas-batas antar dan intra-agama. Ini kan sebenarnya malah terjadi polarisasi kan ya, pembelahan ya. Dalam sebuah fatwa tahun 1980 menentang pernikahan antar agama. Nah ini ya, dibingkai sebagai respon terhadap kristenisasi. Ini kata bukunya Diasin 2009. Apakah benar ini karena kristenisasi? Itu kan bisa aja kan alasannya dibikin-bikin ya, dibuat-buat ya. Ya kita tidak tahu ya. Saya tidak menuduh. Dalam fatwa 1981 yang memperingatkan umat Islam agar tidak menghadiri perayaan Natal. Nah, kemudian nanti ada lagi fatwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, sebagai itu kita akan melihat ya, semua berhubungan ya. Nah, ini juga dibingkai sebagai tanggapan terhadap kristenisasi menurut bukunya Husain 2004. Nah, saya pikir kalau saya pribadi sepertinya tidak ya. Mungkin ini memang kalau Anda lihat faham Wahabi dan Salafi ini sudah merasuk ke Indonesia sejak 1980-an ya, sampai sekarang ya. Sehingga inilah hasilnya ya. Kalau Anda lihat hasilnya lagi ya, misalkan FPI ya, kemudian banyak sekali faham-faham garis keras ya. Anda bisa lihat di sini demo mahasiswa pada tahun 2014 meminta khilafah ya. Jelas-jelas meminta khilafah, we need khilafah, not demokrasi, seperti itu ya. Kemudian Anda lihat lagi pada tahun 2022, ini juga sejumlah beberapa orang ini menuntut berdialog dengan Pak Mahfud MD tentang khilafah ya. Kemudian ini bukan hal yang tiba-tiba ya, tapi ini merupakan suatu proses yang sudah puluhan tahun di Indonesia ya, sejak 1980. Nah, kalau kita melihat bukunya dari Terence Ward lagi, sebenarnya pada waktu King Salman datang ke Indonesia juga disebutkan di buku itu menawarkan kuota haji 200,000 Indonesia can make the pilgrimage to Mecca each year, jadi 200.000 each year. Sekarang naik lagi kayaknya ya. Pada waktu itu more than from any other country, jadi paling besar ya di antara negara-negara lain ya. Tapi juga then the Saudis asked the permission to open new branches of their LIPIA University, LIPIA ya. Itu kan memang jadi ada give and take-nya gitu ya. Kita di kuotanya naik, kemudian juga Saudi meminta untuk membuka kantor cabang Universitas LIPIA. Nah, kita tahu Universitas LIPIA ini memang dibiayai langsung oleh Arab Saudi, dan Arab Saudi memang terkenal pada waktu itu sampai sekarang mendanai berbagai macam bantuan, charities, fund ya. Namun juga melalui dana-dana bantuan tersebut, Arab Saudi juga mengekspor paham-paham ideologi Wahabi dan Salafinya. Di situ disebutkan bahwa their well-targeted funds, charities, and missionary efforts are turning entire nation into hotbed of fundamentalist Islam. Nah, di situ ada disebut Kosovo, Bosnia, Sudan, Pakistan, Afghanistan, Maldives. Kalau Anda lihat Maldives juga sangat keras terhadap non-Muslim ya. Somalia, Chechnya, dan now Indonesia. Jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat di website Indonesia, Anda bisa lihat di bawah itu, peci hitam ya, pecihitam.org, daftar nama 70 tokoh Wahabi Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, 70 tokoh Wahabi ini Anda bisa lihat di situ juga ada Adi Hidayat, kemudian Ustadz Miranda dan sebagainya. Anda bisa search sendiri dan baca sendiri. Kemudian kalau kita lihat LIPIA ini memang Anda bisa lihat ya, di situ disebutkan bahwa di LIPIA ini seluruh kegiatan pembelajarannya menggunakan bahasa Arab dengan pengajar dari Arab Saudi dan negara-negara terdekat. Pemisahan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan seperti di Arab Saudi ya, pemisahan perempuan dan laki-laki, sehingga
hingga mengatur cara berpakaian yang dianggap paling sesuai dengan sunnah. Jadi pakaiannya juga ada dress code tadi, betul ya. Jadi ada dress code, ada pemisahan, segala macam. Polanya sama, di semua negara polanya sama, patternnya sama. Mereka memproduksi mahasiswa yang memiliki pola pikir amat konservatif, kaku, dan cenderung radikal dari ajaran Islam. Jelas ya, ini bukan kata saya, tapi ini di websitenya Peci Hitam. Anda bisa lihat di website address-nya. Kemudian mahasiswa yang berasal dari berbagai pondok pesantren yang didanai oleh Arab Saudi atau masjid-masjid yang dibangun oleh Arab Saudi di Indonesia. Mereka bahkan menjanjikan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Jelas, jadi memang apa yang saya katakan bukan fitnah, semua juga bisa di-counter. Ini juga website bukan dari saya, ini website dari Indonesia yang menyatakan bahwa LIPIA ini memang disusupi paham-paham Wahabis dan Salafis. Di slide terakhir ini kita akan memberikan kepada pemirsa semacam summary atau ringkasan yang kita sebut sebagai Salafis dan Wahabis Islam Ideological Checkpoints. Jadi ada 14 checkpoint. Nah, Anda bisa menjadi lebih berpengetahuan ya. Melalui presentase ini kita harapkan Anda 60-70% paham siapa Wahabi dan Salafi itu, apa agenda-agenda mereka, kemudian sejarah Salafi dan Wahabi sendiri, baik sejarah secara global ya, rencana mereka ke depan ya, termasuk rencana terhadap bangsa Indonesia. Anda sudah bisa mengetahui sehingga Anda tidak disesatkan melalui propaganda-propaganda yang memang dibuat untuk menyesatkan golongan yang memang tidak begitu mengetahui tentang Wahabi dan Salafi. Nah, Salafi dan Wahabi Islam Ideological Checkpoint ini kita harapkan bisa bermanfaat ya, sehingga Anda bisa mendeteksi awal gitu ya, early warning gitu ya, deteksi awal kalau misalkan bertemu atau menghadapi ideologi-ideologi yang memang mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan di 14 poin tersebut. Nah, ciri-ciri Wahabi dan Salafi yang jelas-jelas bisa kita identifikasi adalah satu, ideologi Salafi dan Wahabi itu mensupport ya establishment of an Islamic State. Jadi mereka memang menginginkan berdirinya negara Islam. Caliph as the world supreme leader. Jadi mereka menginginkan berdirinya negara Islam dengan kekhalifahan sebagai pemimpin tertinggi dunia. Kemudian nomor 2, support extreme, harsh and intolerant ways toward non-Muslim. Artinya ini including phobias on everything that's considered un-Islamic. Jadi mereka ekstrim, ya, harsh dan intoleran, ya, terhadap non-Muslim. Ini bukan fitnah, ini fakta, ya. Termasuk fobia, ya, terhadap hampir semua yang dianggap tidak Islami, ya. Kalau seperti fobia salib, ya, fobia hari Natal, fobia pohon Natal, fobia Sinterklas, ya, fobia yang lain, ya, fobia gereja, fobia cemara, ya, itu Anda sudah tahu berarti memang orang itu adalah sudah terpapar faham Wahabi dan Salafi. Nomor 3 adalah support polarization occurs in society as result of differences in belief. Jadi mereka berusaha untuk membuat polarisasi, ya, di dalam kemasyarakatan. Ya, kalau Anda melihat kasus no-go zone, daerah yang tidak disarankan untuk dikunjungi,
karena di situ banyak konsentrasi imigran Muslim kalau di Eropa, ya. Kalau di Indonesia ya misalkan kota Depok yang dianggap yang sudah menjadi kota yang menurut survei, bukan fitnah ya, survei itu kota yang paling tidak toleran. Nah, mereka memang eksklusif ya, seperti itu. Nah, jadi jelas kelihatan ya. Nomor 4 kemudian considers belief outside of Salafis and Wahhabis Islam are infidels, kafir, takfiri. Jadi mereka gampang mengkafir-kafirkan non-muslim, termasuk muslim lain yang tidak sejalan dengan faham Wahabi dan Salafi. Ya. Nomor 5, mereka support capital punishment, death for apostate and operation against non-muslim. Jadi mereka mensupport hukuman mati bagi murtadin, ya. Kemudian juga operation against non-muslim itu mereka juga setuju dengan penekanan-penekanan atau ketidakadilan yang dilakukan terhadap non-muslim, misalkan peradilan yang tidak adil seperti kasus MKC, ya. Kemudian juga nomor 6, support the implementation of Islamic law Sharia in social life. Jadi yang mereka mensupport implementasi hukum syariah diterapkan, ya. Nomor 7 adalah reject democracy and limit women's right. Jadi mereka menolak demokrasi seperti yang di demo-demo yang kalau Anda lihat banner-banner demo yang menentang demokrasi, menolak demokrasi, menginginkan khilafah, pasti itulah orang-orang yang sudah terpapar Salafi dan Wahabi. Mereka limit women's right, membatasi hak-hak perempuan. Kalau Anda lihat di Taliban, kalau Anda lihat berita-berita Taliban hari ini sangat menyedihkan, ya. Perempuan kembali dimarginalkan luar biasa, hak-haknya dipotong habis, ya. Kemudian mereka juga applied segregation, pemisahan antara perempuan dan wanita in almost all social activities. Jadi dipisah antara perempuan dan laki-laki, ya. Kemudian 8, music and movies are prohibited, ya. Mereka mengharamkan musik dan film, ya, except for religion purposes, ya. Anti-cultural heritage dan history, mereka anti terhadap budaya-budaya lokal, ya. Misalkan mereka mengatakan bahwa wayang itu bisa dihancurkan atau ditinggalkan gitu, wayang segala macam. Kemudian budaya-budaya lokal mereka menganjurkan untuk ditinggalkan, diganti dengan budaya-budaya Wahabi dan Salafi, ya. Except for only Islamic history, ya, mereka memang ahistoris, ya. Kemudian nomor 9, education for women is limited, pendidikan untuk wanita dibatasi, ya. Kalau Anda lihat Taliban, ya, luar biasa menyedihkan, ya. Kemudian women could not be judged, perempuan wanita tidak boleh menjadi hakim. Kemudian or leader of men, jadi perempuan juga wanita tidak boleh memimpin laki-laki, ya. Nomor 10 adalah the enactment of polygamous marriages for men if they are capable. Jadi mendorong poligami, ya. Jika prianya mampu, ya, in terms of wealth and power, ya. Kemudian nomor 11, the determination of dress code is very strict. Nah, dress code-nya tadi kita lihat sangat ketat, ya, burqa atau niqab, especially for women, ya. Kemudian 12, support the implementation of infidel tax jizya, jadi pajak kafir, ya, protection money, uang keamanan seperti itu, ya, untuk non-muslim atau dhimis, ya. Kemudian 13, and all of that strictly regulated in the life of the 7th century. Jadi semua hal yang
mereka anggap berlaku pada abad ke-7 pada masa Salaf al-Salih, ya, pada waktu Nabi Muhammad dan para sahabatnya hidup. Mereka berusaha untuk menerapkan semua hukum-hukum dan kehidupan sosial, peraturan kehidupan sosial pada abad ke-7 tersebut diterapkan pada saat ini, ya. Sepertinya 13 poin ini bisa menjadi acuan, checkpoints, sehingga Anda bisa mengidentifikasi faham ideologis Wahabis dan Salafis. Dan yang saya kemukakan di presentasi ini bukan fitnah, bukan hoax, semua ada sumber-sumber yang jelas, kredibel, ada buku-bukunya, ada literaturnya, ya. Mari kita terus belajar, mari kita terus mencari kebenaran, ya, ilmu pengetahuan yang jujur, ya, sehingga kita semakin cerdas dan bijaksana. Terus dukung channel ini. Anda bisa subscribe, silakan subscribe, dukung channel ini untuk sampai mencapai 1000 subscriber, ya. Share ke teman-teman dan semua yang membutuhkan pengetahuan yang jujur. Salam kebenaran, ya. Salam belajar. Sampai berjumpa kembali.